والذرية والتي سمعت وأنزل سائر الأنبياء والشهداء آمين. محمد رسول الله لا إله إلا يا الله. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم جنة نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أنت بدر أنت نور الله ونوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مهيا يا رمادا يا إمام مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جند المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa bi ni'matihi wa minanihi wa rahmatihi wa ridwanihi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma ihdina fiman hadayt. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man nasara hadha ad-din min al-mujahidin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai sahibul majelis sekaligus sahib showroom Reza Motor Al-Mukarram Bapak Haji Budi beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala sehatkan, berkahkan dan senantiasa diberikan keluasan. Juga orang tua kita Bapak Adi Matra kita doakan biar sehat walafiat, karena insya Allah tanggal 23 Mei beliau akan berangkat dengan istrinya
menunaikan ibadah haji. Kita doakan biar sehat aman. Yang saya hormati para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Zuhratul Qom 2 minggu sekali Jumat di Reza Motor. Alhamdulillah, dengan izin Allah atas kesepakatan Al-Fakir dengan Bang Haji Budi bahwa sore ini kita buka pengajian kita. Alhamdulillah, wa syukurillah, saya Promosi Abdul Jalil, begitu juga Reza Motor masih ditemukan oleh orang-orang soleh dan ibu-ibu yang soleha. Karena saya lihat dari mulai Habib Gatot sampai ke sana mukanya nggak ada yang baru ini, semuanya muka lama. Maknanya memang Allah sudah pelihara jamaah-jamaah, saudara-saudara yang insya Allah di dunia kita ngumpulnya di Reza Motor untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat Allah kumpulkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, sengaja pembukaan ini kita angkat ngaji kitab. Tadi saya sempat bilang ke Bang Haji Budi, kita tahlil yang pahalanya kita jadikan untuk orang tua kita, orang tua beliau Haji Suhro. Dan nama majelis ini kita namain Haji Suhro, Zuhratul Qom, memang ngambil ke nama beliau. Maka bacaan kita semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan ke beliau. Allah angkat derajatnya, Allah ampuni segala kesalahan. Ya Rabbal Alamin. Terus kita buka juga dengan maulid. Harapan dan tujuannya kita ambil berkah dari bacaan tersebut kepada yang punya bacaan, yaitu Sayyidina Muhammad. Biar apa? Yang pertama, biar showroom Reza Motor ini terus Allah berikan kemajuan, perkembangan, kemudahan, keluasan. Ibu-ibu nggak ada yang amin. Itu mengambul namanya, Bu. Nama amin. Kalau begitu bangun sekitar lagi ngaduknya. Dan kita jadikan doa buat kesembuhan orang tua kita, orang tua Bang Haji Budi, Babe Abdillah. Kemarin sempat lama juga di rumah sakit PON, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. Kita doakan biar Allah angkat penyakitnya, sehatkan, normalkan, dan diberikan kemudahan untuk sampai kepada hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, jamaah yang soleh, ibu-ibu yang soleha, ya. Bapak-bapak nggak diamin, dibilang soleh. Ini kayaknya bapak-bapak kejajaran semuanya nih. Reza Motor mengadakan majelis taklim Zuhratul Qom 2 minggu sekali setiap Jumat ba'dal asar. Lahirnya, zahiriyahnya Bang Haji Budi yang ngadain. Zahirnya Reza Motor, Bapak Adi Mantra dan seluruh kru Reza Motor yang ngadain. Itu lahiriahnya, zahirnya. Tapi pada hakikatnya, ini Allah yang menentukan, Allah yang menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyiapkan. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat antum semua di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma
derajat. Berarti ini wadah di reza motor memang Allah sengaja tetapin, siapin 2 minggu sekali ngaji. Biar apa? Biar bapak-bapak, ibu-ibu yang soleha itu diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Nah, namun agar ilmu yang kita pelajari bisa menjadi sebab Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat, 2. Ilmu yang Allah kasih kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan ilmu kepada kita. Ilmu yang Allah transfer ke kita lewat guru. Kalau mau ini jadi sebab Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat, syaratnya ilmu tersebut diamalkan. Jadi bukan masuk kuping kanan, kuping keluar kuping kiri. Bukan ngajinya formalitas. Bukan ngajinya ngikutin tren. Bukan ngajinya ngikutin teman. Tapi ngajinya tidak lain adalah agar dia dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ilmu tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendapatkan kemuliaan dunia akhirat, ilmu yang Allah sudah kasih kepada kita. Karena Bapak Ibu, orang kalau sudah diizinkan oleh Allah untuk menerima ilmu Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sudah diizinkan untuk menerima ilmu Allah, itu makna dan tandanya kalau Allah itu kepengen kita baik. Mana kepengen kita baik bukan berarti Allah butuh kita benar. Allah kepengen kita benar bukan berarti Allah butuh dengan benar kita. Allah sudah mulia, tapi kepengennya Allah karena sayangnya Allah begitu besar sama kita. Kepengen banget kita dengan sayang Allah bahagia dunia. Idza arada Allah bi'abdin khairan faqahahu fid din. Sayyidina Muhammad dengan sanad yang sahih, apa beliau bersabda, Allah apabila menginginkan seorang hambanya menjadi baik, maka orang tersebut diberikan pengertian agama. Kita udah dipilih, Bapak Ibu, kita udah dipilih. Orang asar Jumat udah banyak nyampe Cikampek mungkin, udah ada yang nyampe Jakarta, udah ada yang nyampe Bandung, udah ada yang nyampe Monas, udah ada yang nyampe Puncak, udah ada yang nyampe Cirebon. Tapi kita luaskan waktu kita. Kita sungguh untuk Jumat ini Ba'dal Asar saya ngaji. Berarti proses itu dimudahkan buat kita. Udah begitu dikasih ilmu sama Allah buat kita. Maknanya kita yang dipilih. Nah, berarti tinggal satu yang Allah kembalikan kepada kita. Kalau sesuatu yang baik dan ini buat kebaikan kita di dunia dan di akhirat, kamu tidak manfaati dengan baik, kamu tidak pegang dengan baik, maka itu kembali semua kepada pilihan kita. Ilmu Allah udah kasih, prosesnya dimudahin, ilmunya juga Allah udah mantepin, udah Allah kasih pahaman ke kita, sehingga ilmu tersebut sudah sampai kepada kita, pilihan dikembalikan kepada kita, maukah kita mengamalkan ilmu tersebut? Saat kita mengamalkan ilmu tersebut lillah, maka bukan hanya kemuliaan dunia yang Allah kasih, akhirat pun Allah berikan. Mau nggak ibu-ibu salehah? Oh. Ini jangan ngaji 2 minggu sekali diajari nama guru apa teriak-teriak. Ntar juga ada yang nanya dijawab apa detil. Pulang aja begitu aja kali. Diamalin tuh ilmu. Sholatnya masih tetap aja sholat-sholatnya begitu. Model sholat yang pernah dia bisa saat masih kecil dia melihat kedua orang tuanya. Nggak pernah tuh ilmu dipraktekkan di dalam sholat. Di pengajian Allah kasih ilmu, Bu, jaga mulut, jangan suka ngomongin orang, jangan suka kita, haram hukumnya. Sampai tuh ilmu ke kita.
Nggak boleh gibah hukumnya, nggak boleh gibah, nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Ilmunya Allah udah kasih ke kita. Ngamalinnya nggak ada. Maka kalau Allah udah kasih ilmu ke kita, nah pilihannya dikembalikan kepada kita. Mau nggak kita terus bisa lurus jalannya bahagia tinggi derajat dunia akhirat, maka ilmu yang Allah kasih amal. Ibu nanya, ayo poyanah nanya Ustaz, ya Pak, suami yang baik buat saya yang bagaimana? Kan saya udah bilang berulang kali, Bang Jul itu yang terbaik. Ternyata poyanah nggak ngamalin. Ya berarti kan kita masa bodoh, bener kagak? Ya kayak balik Bang Jul juga sama, Bang Jul tuh suka ngobrol. Cariin lah, oke, aman. Yang modelnya bagaimana? Yang urut sama saya. Kalau yang 19 tahun mau nggak? Saya bilang tuh itu jangan katanya. Ya apa namanya, Ustaz? Ya udah saya cariin yang 45. Saya cariin yang 50, nyesuaiin umur dia. Lepas kita udah diobrolin, dia tolak. Ilmu nanya udah dikasih sama Allah lewat guru, diterangin begini-begini. Kalau nyari laki jangan penayanya doang. Kalau nyari laki jangan potongannya keker doang. Keker boleh, yang penting agamanya. Lah udah datang nih laki yang ngerti agama sama kita, assalamualaikum. Ngerti agama pakai ditolak ya, bener sih ngerti agama kan potongannya miring ya, miring-miring dikit. Namanya juga aki-aki. Iya. Ini bapak-bapak juga sama. Ustaz, bagaimana sih kriteria perempuan yang baik, istri yang baik? Istri yang baik itu adalah istri allati tasurruhu izan nazara. Dikasih ilmunya wa Allah. Oh, wanita istri yang solehah itu kalau dipandang suami itu istri menyenangkan suami. Masuk nggak itu ilmunya? Itu ilmu Allah, ibu udah dikasih ke kita, diamalin. Ini pulang aja dari showroom, ilmu semuanya udah dikasih sama Allah. Ya Allah, mukanya kayak juta. Tadi bikin senang lagi, kagak lu dari mana? Haji. Haji di mana? Haji Budi. Nah, ada lakinya. Lah, lu ngapa? Mampu, asal banget begitu. Kagak. Ngomong-ngomong. Itu whatsappan siapa lu pakai sayang-sayang? Nah, itu makan lakinya yang kejajar. Bukan salah bini. Makanya besok-besok kalau punya handphone kunci. Tapi bini kita pinteran lagi. Sekarang kan pakai mata atau pakai screen. Kan gitu ya. Screen ini udah bini kita lagi pintar. Kita lagi tidur juga mata kita digituin lah. Kebuka handphone kita. Ibu-ibu pintar banget. Akhirnya saya ganti pakai ginian. Ya nggak apa. Pasal tidur begitu tangan kita kebuka. Nah ini banyak kita laki yang udah dapat ilmu juga kita nggak ngamalin. Nah, begitu juga ya banyak ibu-ibu yang udah dapat ilmu nggak ngamal. Nah maka ini pada hakikatnya Allah yang buka wadah ini, yang ciptakan, yang adakan tidak lain agar kita ini bisa menuntut ilmu Allah, yang ilmu Allah ini buat bekal bahan kita hidup ya, bahagia di dunia juga di akhir. Itu ilmu Allah, karena kita lagi bukan belajar ilmu akuntansi bu bapak. Kita bukan lagi belajar ilmu bahasa Inggris bima la ta'ala mungkin dengan akhirat. Kita bukan lagi belajar IPA, kita lagi belajar bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana akhlak kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada suami, kepada orang tua, kepada anak. Ini ilmu yang kita pelajari, ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah. Ya. Nah, maka ajakan dan seruan kami, ya ilmu yang Allah sudah kasih lewat Zuhratul Reza motor ini, ayo sedikit-sedikit kita amalkan. Dan saya
buka 24 jam atau 16 jam. Bagi jamaah yang pengen nanya permasalahan, nanya langsung ke nomor saya. Kalau nomor saya nomornya nggak nyambung, Bang Haji Budi nomornya, nggak apa-apa. Bentar dibalasnya, nego 250 juta. Bukan hukum yang dia batal ke Bang. Nanya, buat apa maksudnya? Saya paling takut Bapak Ibu, kalau ada WhatsApp masuk ke saya, itu bentuknya pertanyaan. Saya lagi sibuk, saya akan usahakan. Kalau enggak, saya bilang sebentar, nanti saya jawab. Karena kenapa? Saya juga nggak mau diancam oleh Allah. Siapapun orang yang tahu dan kemudian dia menyembunyikan apa yang Allah tahu, dia akan dirajam, dia akan dilizam, akan ditusuk dengan tusukan dari neraka jahanam. Kalau udah kita jawab, oh iya begini ya. Ini nanya sama guru, dijawab sama guru, ngamalinnya maka ngapain menanya? Ustaz gimana sih ya solusinya ya, suami saya ini begini. Ibu sabar, taat, sabar. Oh udah dipakai. Jawabannya juga sama kalau nanya begitu. Saya apa namanya? Hah? Mang Wandi. Ustaz, emang Poyana mau sama saya? Ya Allah, saya bilang Poyana 24 jam marhaban. Masih lu udah dengerin aja. Mau yang bagaimana lagi sih Mang Wandi? Ya Allah, kalau yang kayak gini kan nanti kalau nyampe ke Kuningan nggak ngundang Anda lagi. Mudah-mudahan di pembukaan yang penuh keberkahan ini, di Jumat sore yang penuh dengan mustajab segala doa kita, ya Allah, mudah-mudahan para orang-orang tua saya, abang-abang, ibu-ibu, empok-empok saya, Allah istiqomahkan dalam agama, Allah mantapkan dalam agama. Dan yang terakhir, update dari kita bahwa kita masih punya kewajiban terhadap Allah, kewajiban terhadap Rasul. Apa kewajiban tersebut yang sampai sekarang masih terus ada di pundak kita yang harus kita laksanakan, yaitu untuk senantiasa jihad, membantu, mendoakan saudara-saudara kita di Gaza. Ya, saudara-saudara kita di Gaza. Nah, maka update ini jangan sampai bosan, update ini jangan sampai kendor terus. Karena orang kita lihat udah banyakan bosan. Gaza mulu kagak menang-menang. Makanya di majelis-majelis taklim masjid-masjid sekarang udah nggak ada qunut nazilah. Di majelis-majelis itu udah jarang ngomongin Gaza. Iya, udah bosan. Kita enggak. Zohratul Wain terus akan mengupdate Gaza. Ya, pagi jam 9 sampai jam 11 update jualan mobil. Zohor break update Gaza. Jam 1 mulai lelang lagi. Aman gak kira-kira? Buat apa maksudnya? Niatnya biar orang tahu bahwa ada umat Sayyidina Muhammad yang masih terus dizalimi oleh musuh-musuhnya. Maka kita punya sebuah tanggung jawab besar untuk senantiasa peduli kepada mereka. Maka kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan rezeki, Allah kenyangkan yang lapar di antara mereka, Allah murahkan rezeki mereka. Engkau ala kulli syai'in qadir, untuk mengenyangkan tanpa makanan yang mereka makan. Engkau maha kuasa ya Rabbal Alamin. Mantapkan pijakan para mujahidin. Tolong mereka ya Allah, tolong mereka ya Allah, tolong mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yudafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanika. Allahumma ja'al mu'awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah, ma qara'na min suril al-muqatta'ah, wa ma halallahu min la ilaha illallah subhanahu wa bihamdihi wa sallallahu ala habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna ila ruhinya jizuha bintisah dan usuliha wa furiha wa li abaina wa mahadina wa jadadina wa jadadina wa masyaykhina wa jama'atina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa akhwanhum warfa' darajatihim fil mahdiin. Allahumma barik sarum rizq motor ya Allah, wa wasi rizqaha wa barik ahlaha wa wasi arzaqaha.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya, Bang Adi, Bang Haji Budi dan keluarga punya salah, maafin ya. Ya, maafin. Mudah-mudahan ibu bapak 2 minggu setelah ini baru kita mulai ngaji. Mudah-mudahan bapak ibu sehat walafiat. Allah murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.